ngelihat market turun signifikan, ini secara year to date kita udah turun sekitar 35%-an. Pusing ngeliat portfolio, ada baiknya kita coba tata ulang lagi keuangannya, kita lihat lagi kira-kira masih ada nggak sumber dana dari yang lain lagi, terus kira-kira gimana ngebenerin cash flow. Nah, untuk episode kali ini di Tiger Talks, kita punya tamu yang sangat spesial. Kenapa? Nggak cuma spesial buat Tiger Talks-nya aja, karena ini adalah bos pertama saya ketika saya pertama kali kerja. Dan yang memperkenalkan saya dengan pasar modal. Selamat siang Bu Wina. Halo Fat. Di semua podcast gak ada yang manggil Bu Wina, cuman Fat yang manggil Bu Wina. Karena Fat ketemu aku umur 19 ya. Ketawa dong temen saya. Dia mahasiswa aku dulu. Terus Iya. dia berhenti kuliah. Terus aku paksa dia tetap kuliah dan kerja di betul. Kiam Financial ya. Betul. How are you? Baik. Oh, dia udah om-om. Fat aja dong. Ini salah satu staff pertama aku di Kiam Financial. Betul sekali. So good to see you. Jadi Terima orang kasih, Bu. market sekarang ya. Iya. Capital market. Senang banget karena waktu itu kan gara-gara ngeriset tentang reksadana, saham, dan berbagai macam instrumen pada saat itu, akhirnya keterusan sampai sekarang. Nah sekarang saya mau nanya sama Bu Wina. Oke, tanya apa? Karena kalau misalnya kita ngeliat keadaan sekarang, pasti kan orang-orang lihat market. Dan kalau saya bandingin sama 20 tahun yang lalu, beda banget. Dulu belum ada social media seperti sekarang. Ya. Sedikit sekali influencer pada saat itu. Gampang tergiring sekarang ya. Betul. Nah, sebenarnya dari sisi konsep perencanaan keuangannya sendiri, dibandingkan 20 tahun yang lalu, dengan sekarang, itu tetap sama atau ada yang beda Bu? Dari sisi kita mesti masuk ke pasar modal, aku tetap percaya kita perlu masuk ke pasar modal, tapi mungkin ada baiknya juga kita perhatiin secara psikologis reaksi kita seperti apa. Jadi kalau dulu ilmunya tuh hanya finance titik ya Fat, dan kalau finance itu kan ilmunya numbers. Ya udah kita tinggal lihat numbers merem, tapi ternyata manusia tidak mengambil keputusan pakai logika aja. Ada banyak perasaan dan pengalaman yang mempengaruhi keputusan orang masing-masing. Jadi kalau ada kemarin tuh ada beberapa yang bertanya, apa aku perlu cut loss? Aku tanya kalau memang sangat gak nyaman, boleh diperhatikan seperti itu. Tapi tolong dibandingin. Jadi akhirnya menurut aku mungkin bedanya dengan 20 tahun yang lalu, secara keilmuan aku merasa kita gak bisa hanya mengandalkan finance aja, juga mesti mengandalkan kondisi orang tersebut secara mental seperti apa, dan itu dicocokin. Karena biar gimana juga, untung sama rugi yang ngalamin kan masing-masing individu. Jadi gak bisa ambil keputusan yang sama untuk setiap orang. Oh, oke, itu yang benar-benar ngebedain dibandingkan 20 tahun yang lalu. Kayaknya 20 tahun lalu tuh pegang satu keyakinan apa bisa kita pukul rata untuk semua orang. Karena aku waktu itu gak ngerti psychology of finance-nya gitu. Sekarang dengan lebih ngerti psychology of finance-nya, lebih ke entar dulu nih dia kondisinya kayak apa. Di situ baru kelihatan ternyata tiap orang bisa ngambil keputusan yang beda karena dia latar belakangnya gak sama. Jadi belum tentu semua orang harus serok ya. Kalau turun saya serok. Kalau saya sih serok, Tapi kalau tapi kan turun terus belum apa? tentu semua orang serok terus selama 2 minggu berturut-turut, itu secara mental gak Nangis. stabil. Oke, jadi sebenarnya my friends, saya akan bahas keadaan waktu awal-awal saya kerja. Karena waktu itu gak berapa lama setelah kerja itu langsung krisis tahun 2008. Ya, tapi nanti kita akan ke sana. Saya akan bahas dulu fenomena yang terjadi sekarang nih Bu Wina. Karena kan yang namanya konsep perencanaan keuangan itu harusnya kan works buat semua orang. Tapi tergantung tadi seperti Bu Wina bilang, setiap orang beda-beda, risk profile-nya beda-beda, background-nya beda-beda, sehingga implementasinya pun juga pasti akan beda-beda. Nah di era sekarang buat anak-anak Gen Z ini, ya, saya kan lebih tua jadi saya bisa ngomong Gen Z. Banyak yang disebut namanya fenomena FOMO. Ya. Nah, kalau misalnya nggak update di social media, kesannya kayaknya kurang banget. Terus kalau misalnya nggak liburan, kayaknya nggak terpenuhi gitu secara apa ya, kok yang lain bisa liburan saya nggak bisa liburan. Jadi banyak hal yang pada akhirnya sebenarnya secara keuangan harusnya sih nggak perlu, tapi kalau nggak dilakukan kayak ada yang kurang. Ya. Istilah FOMO tadi, pada akhirnya cash flow-nya berantakan. Ya. Nah menurut Bu Wina, kalau seandainya nih sekarang nih kita kesampingkan dulu si marketnya ini dulu. Ketika kita menghadapi masalah seperti cash flow yang berantakan seperti ini, sebenarnya tahapan awal untuk membenahinnya itu gimana sih? Kalau dari sisi cash flow berantakan, nomor 1 itu harus terapi.
berobat gitu. Kayak orang kondisi keuangannya nggak sehat harus mau benerin dulu kondisi keuangannya baru dia boleh berinvestasi. Jadi nggak semua orang tuh boleh investasi ternyata. Ada orang-orang yang lu ntar aja investasi karena nggak masuk akal untuk investasi. Misalnya orang yang masih punya utang konsumtif dengan bunga tinggi, mau investasi sekencang apapun dia akan bisa ngalahin bunga konsumtif yang sangat tinggi kan. Bunga konsumtifnya pasti, investasinya belum tentu pasti. Nah yang kayak gitu mending beresin dulu utangnya karena nggak logis. Misalnya gini perbandingannya aja ya, kalau ada yang punya utang pinjol yang bunganya anggaplah 50%, padahal pinjol bisa lebih gede dari itu. Berarti kan ini lagi tumbuh minus 50%. Misalnya dia punya 10 Betul. juta utang pinjol minus 50% setiap tahun. Sementara dia punya deposito yang sekarang paling berapa sih? 4-5% Betul. nggak nyampe kan. Berarti kan udah minus tuh belum apa-apa. Seolah-olah dia punya uang deposito 10 juta tapi tergerus sama si bunga pinjolnya. Yang kayak gitu gak usah. Nah untuk proses menyadarkan diri bahwa kondisi aku ternyata lagi minus, lagi banyak utang, harus melakukan namanya financial check up yang Fat tadi bilang. Ini adalah langkah pertama untuk seseorang bisa tahu kondisi dia sehat atau enggak. Kenapa? Karena ternyata kita itu suka delulu by choice ya. Nggak mau ngaku dia nggak sehat. Jangan yang finansial deh, yang badan sendiri aja deh. Aku kan orangnya seneng olahraga ya. Sorry, aku tuh dulu marathon finisher gitu ya. Maybank bikin acara running, aku pasti hadir gitu ya. Tapi kalau disuruh medical check up aku takut. Karena aku tahu aku makannya sembarangan. Yang membuat sehat itu kan bukan olahraganya saja kan. Betul. Makannya juga. Aku tahu makannya berantakan, pasti hasil medical check up tuh gak bener nih. Nah orang di keuangan juga ternyata seperti itu. Dia merasa baik-baik aja kok, gajinya lumayan bagus, hidupnya oke, di Instagram kelihatan liburan melulu. Tapi dia gak berani disuruh financial check up karena semua pengeluaran itu akan muncul di dalam financial check upnya untuk menentukan dia sehat atau tidak. Jadi berhenti bohong sama diri kamu sendiri dan mulai untuk bikin financial check up. Dan ini bisa dilakukan sendiri ya. Kalau mau lakukan sendiri sesederhana ngecek berapa penghasilan kamu, terus dibagi-bagi nih pengeluarannya kayak apa, berapa yang cicilan, berapa biaya hidup, berapa gaya hidup, dan nanti akan kelihatan oh ternyata yang gak sehat itu kalau cicilan utangnya melebihi 30% dan kemampuan menabungnya tuh di bawah 10%. Kalau itu aja udah jadi rambu-rambu, oh ini gak sehat nih, beresin dulu. Kalau itu udah beres baru boleh investasi. Jadi gak usah sok ikutan pengen ngomongin investasi, nah itulah kemarin saham gimana, beresin utang dulu. Bisa nabung dulu karena semua mulainya dari belajar nabung. Orang mau ngomong investasi, apa yang mau diinvestasin kalau uangnya gak ada kan? Oke, itu untuk ngebenerin cash flow yang Cash flow-nya berantakan. tadi ya. Saya ingat banget dulu tuh Bu Ina selalu bilang, siapin dana darurat. Keadaan apapun kita nggak tahu. Bisa aja ada kejadian-kejadian, oh saya aman-aman aja kok. Tiba-tiba yang namanya dunia, apalagi kayak keadaan sekarang, bisa aja yang tadinya punya kerjaan jadi nggak punya kerjaan. Ya itu terbukti waktu kemarin pandemi, Fat. Semua orang yang nyiapin dana darurat waktu pandemi napasnya sedikit lebih panjang. Nggak berarti dia baik-baik aja, tapi sedikit lebih panjang karena dia punya dana darurat. Buat aku isu yang lebih menakutkan dengan kondisi market seperti sekarang itu adalah kalau terjadi PHK massal. Ketika orang tidak punya penghasilan, terus dia mau biayain semua biaya hidupnya itu dari mana? Boro-boro kita ngomongin investasi ya, ngomongin cicilan rumah, ngomongin bayar uang sekolah anak, ngomongin beli bensin, beli beras. Itu semua akan sangat menakutkan kalau seseorang tidak punya penghasilan. Maka si dana darurat ini akan jadi kayak bumper pertama kita kalau sampai gak punya penghasilan. Aku lebih takut orang kena PHK daripada IHSG minus kemarin. Dolar naik pun aku gak takut. Bensin naik aku deg-degan, tapi lebih khawatir efek dari itu semua kalau menyebabkan banyak perusahaan harus bikin layoff, itu akan jadi masalah besar. Karena menurut experience Bu Ina pasti banyak yang belum pernah mempersiapkan si dana darurat tadi itu juga. It's not sexy. Ya gak sih? Lebih seru kan Nabung nunjukin doang. portofolio sahamnya gimana, atau ngomongin dia abis ikut-ikutan nuker dolar jadi dapat untung sekian. People talk about that, tapi ngomongin dana darurat itu bukan sesuatu yang menyenangkan dan bisa dipamerkan. Gak bisa dipamerin, Fat, makanya jarang muncul. Aku punya dana darurat berapa bulan tuh jarang muncul jadi pembahasan di media sosial. Sehingga lebih banyak orang perlu ngebahas ini bahwa justru melakukan hal-hal yang terdengar boring di dalam keuangan pribadi itu, seperti juga di dalam kesehatan badan, justru itu yang akan works every time.
Nah, aku punya mentor yang waktu zaman pandemi aku udah takut nih perusahaanku tutup kali ya, karena kan bener-bener Kacau. kacau banget waktu itu. Terus beliau ngomong gini, kamu melakukan hal-hal yang benar sebelum pandemi nggak? Dia bilang gitu. Kalau kamu melakukan hal-hal yang benar, maka pas ada krisis kamu akan baik-baik aja. Jadi sekarang belum terlihat akan lagi krisis. Jangan tunggu terjadi krisis. Maka ayo lakukan hal-hal yang benar. Yang terdengar boring seperti cash flow-nya nggak pernah minus, cicilan utangnya di bawah 30%, selalu bisa nabung minimum 10% dari penghasilan, dan selalu punya dana darurat. Kalau nggak punya 4 kali 12 kali ya minimum punya 1 kali penghasilan dulu deh, atau 3 kali penghasilan dulu deh. Karena ternyata orang yang biasa menyimpan uangnya nggak dihabisin 100% nih, dia punya hubungan yang cenderung lebih baik sama uangnya. Dan itu yang akan membuat dia bisa survive lebih lama. Oke. Itu berarti dia pelit bukan ya Bu ya? Emang dia memang menyisihkan Enggak, gitu ya? jadi dia tahu uang itu emang buat dipakai soalnya. Jadi orang suka berpikir oke. kan Iya. harus hemat, harus pelit. Enggak, justru uang tuh harus dipakai. Tapi dipakainya ternyata bisa sekarang, bisa nanti, bisa di masa depan. Jadi ketika kita menabung nih, supaya orang lebih tertarik menabung dan investasi ya. Ketika kita menabung dan investasi itu kita sedang menyimpan uang kita untuk boleh dipakai di masa depan. So you pay yourself now untuk dipakainya nanti gitu. Sebelum kita pindah ke topik yang lain nih Bu Wina. Tadi kan Bu Wina bilang karena ini boring, nggak ada yang bahas tentang dana darurat ini. Cuma karena 20 tahun yang lalu saya masih hafal sampai dengan sekarang. Kan ada mereka yang masih single, ada yang sudah menikah, ada yang sudah menikah punya 2 anak, 1 anak, ada yang sudah menikah punya anak, punya tanggungan lagi yang lain. Apakah konsep dana darurat ini semuanya samakah? Apakah harus beda-beda berapa kali? Ini secara teori ya, Betul. secara teoritis itu dana darurat itu, jadi gini, konsep dana darurat itu adalah kalau sampai kita nggak punya penghasilan kita bisa survive berapa bulan. Sehingga yang masih single sama yang udah menikah sama yang udah punya anak akan beda ketebalan dana daruratnya karena tanggungannya beda. Jadi kalau masih single ya pokoknya pertanyaannya berapa bulan kamu bisa hidup tanpa harus kembali ke rumah orang tua gitu kasarnya gitu ya. Sehingga yang single ini mungkin butuh dana darurat 3-4 kali biaya hidup, yang artinya dia bisa survive 3-4 bulan ke depan. Tapi kalau udah ada pasangannya, berarti berdua nih lebih besar dong kebutuhan dana daruratnya. Hitungan teorinya tuh 6 kali pengeluaran bulanan. Berarti bisa bertahan untuk 6 bulan. Ketika udah punya anak, lebih susah loh mindahin anak sekolah tuh lebih susah. Misalnya gak punya penghasilan sehingga bayar SPP susah kan ya. Oh tapi mindahin sekolah gak berarti lebih murah karena kan harus bayar uang pangkal baru lagi gitu. Makanya kita mengusahakan kalau udah punya anak dana daruratnya harus lebih tebal. Biasanya ada yang bilang nih teorinya kalau punya anak 1 9 kali biaya hidup. Kalau punya anak 2 atau lebih, atau pekerjaannya gak tetap, punya bisnis kecil atau pedagang, maka orang ini mungkin akan butuh 12 kali pengeluaran bulanan supaya dia bisa bertahan setahun. Waktu pandemi kemarin aku punya teman-teman yang kerjanya di industri kreatif. Jadi dia gak punya gaji bulanan dong, semua benar-benar by project, tapi dana darurat dia 24 bulan. Karena begitu pandemi kerjaannya dia hilang total, Fat. Sehingga lo gimana caranya bertahan, gue tanya gitu. Oh ya udah, berarti kan harus ada yang dihemat lagi. Yang tadinya dana darurat 12 kali dia bikin jadi 24, sehingga pengeluaran dia harus lebih rendah. Nah itu membuat orang bisa survive lebih lama sambil dia cari pekerjaan lain yang bisa nutupin pengeluaran dia di bulan-bulan ke depan gitu. Jadi ini memang konsep yang gak gampang untuk dipraktikkan kalau kita tipe orang yang penghasilannya tuh abis-abisan. Jadi benar-benar nggak ada sisa sama sekali, atau memang orang yang penghasilannya rendah banget. Fat, kan ada orang yang penghasilannya rendah banget ya. Kayak gitu buat aku, apalagi yang mau dihemat, boro-boro mikirin dana darurat. Buat dia tuh levelnya tuh every day is survival gitu. Maka orang seperti ini nggak bisa ngomongin dana darurat bareng sama kita. Dia harus ngomongin penghasilan dia harus meningkat dengan cara seperti apa gitu. Atau yang nolongin keluarga banyak banget, jadi dia sendirian gitu. Nah yang kayak gitu gak bisa solusinya ayo punya dana darurat buat survive bulan aja, jadi gak cukup. Nah jadi obrolan dana darurat ini berlaku kalau keuangan kita sehat, udah bisa nabung, cicilan utangnya gak terlalu besar. Orang-orang seperti ini membangun kekuatan keuangannya harusnya bisa lebih mudah dibandingkan orang yang lagi mode survival. Itu berarti yang di tahap awal kita harus identifikasi dulu berarti ya, Bu Wina ya. Kita tuh sebenarnya ada di stage yang mana gitu ya. Jadi kalau emang ternyata sudah bisa menabung, baru kita ngomongin si dana darurat ini. Dan itu udah bisa diarahkan ke investasi nantinya. Betul, itu baru kita masuk ke next stepnya lagi. Dan sekali lagi ya, my friends, terkesannya boring, tapi ternyata itu sangat-sangat berguna. Apalagi ketika
krisis terjadi ketika tahun 2020. Saya nggak berharap akan ada krisis, cuma segala sesuatu harus dipersiapkan. Nah, ketika kita ngomongin tadi nabung, terus juga nyiapin dana darurat, pasti kan yang nonton, terus kapan liburannya? Sedangkan saya kan juga punya hobi gitu. Saya kan anaknya sepeda banget. Itu hanya berlaku untuk golongan menengah ngehe. Apa anak sepeda ya? Sekarang anak sepeda. Enggak, contoh. Saya mah lebih Netflixan aja sih. Netflix ya. Zaman dulu kan nggak ada subscription Netflix, Disney apa segala tuh nggak ada. Sekarang jadi ada gitu. Jadi yang zaman dulu nggak ada sekarang diada-adain. Tapi memang namanya pengeluaran tersier itu menurut aku penting. Jadi sebuah negara kalau masyarakatnya bisa bayar pengeluaran tersier, berarti kan pengeluaran primer sekunder udah beres. Artinya kan kemampuan orang-orang di negara itu udah lebih kuat, lebih tinggi. Apa ya misalnya kebutuhan dia untuk dia bahkan bisa memilih nggak mau produk murahan. Orang-orang yang ada di negara-negara dengan GDP per kapita yang besar gitu. Ketika GDP per kapita kecil tuh susah tuh untuk orang bisa punya pengeluaran tersier dan memilih produk berdasarkan kualitas dan harga. Itu susah banget karena buat dia yang penting murah aja deh gitu. Nah, ini akan lain caranya. Nah, kalau memang kita ada di dalam fase hidup yang lagi seneng-senengnya olahraga, kan hobi kan sekarang. Ini obrolan teman-teman aku yang kerja di industri retail ya. Buat mereka jualan itu susah sekali sekarang kecuali ini produk olahraga. Jadi memang ada tren ke situ. Fat pernah dengar the lipstick index nggak? Yes. Nah, lipstick index itu kan riset di Amerika yang menunjukkan bahwa pada saat terjadi krisis, orang pengen cari comfort dengan beli sesuatu yang istilahnya affordable luxury, tapi harganya tuh sebenarnya cemen banget kalau di pengeluaran sendiri. Jadi kecil-kecil dan kalau zaman dulu tuh yang bikin risetnya diantaranya bareng sama foundernya perusahaan makeup lipstick. Nah, ini tuh bisa jadi sebuah indikasi kok orang seneng banget produk olahraga karena ini adalah bagian dari affordable luxury. Ya kalau beli sepatu 1 juta doang mah bisa deh, tapi kalau cicilan rumah enggak. Ya kalau cuman mau raket padel aja mampulah, tapi liburan ke luar negeri mungkin tidak. Nah yang kayak gini-gini perlu kita waspadai untuk lihat jangan-jangan ini indikator bahwa udah mulai nih orang tuh sebenarnya nggak punya kemampuan yang cukup lebar untuk barang-barang tersier sehingga beli sesuatu yang affordable di dia dari bulan ke bulan aja, tapi disuruh merencanakan untuk jangka panjang dia udah nggak ada budgetnya sebenarnya. Jadi ini sesuatu yang serius harus kita selidiki sebenarnya dari sisi financial planning itu mesti ngeliat orang-orang ini tuh sebenarnya bisa punya pengeluaran seperti itu tuh karena apa sih? Senang banget liburan tuh karena apa sih? Are you running away from something gitu? Itu sesuatu yang menurut aku dari sisi keuangan, wah jangan-jangan dia semuanya habis bulan ini aja gitu. Jadi bukan nggak boleh tapi disediakan. Nah, posnya ini kalau bulanan, mungkin kalau olahraga bulanan masih mampu lah ya, setiap bulan member gym apalah masih mampu. Tapi kalau kayak nonton konser, dan sekarang kan konser banyak banget ya, banyak banget konser dan kalau udah ngefans mau apa gitu kan, pasti pengen dikejar semuanya. Itu nggak bisa pakai gaji bulanan. Dia harus bikin, kalau zaman dulu kita sebutnya the magical shopping account, masih inget nggak? Jadi gini. Semangat jadinya ya kerjaan. Pengeluaran gaya hidup kan tadi aku bilang ngumpulin dana darurat, so boring gitu ya. Tapi gimana kalau kamu mengumpulkan bukan dana darurat aja, tapi kamu juga mengumpulkan untuk sebuah rekening yang kamu boleh pakai untuk apapun yang kamu mau dan kamu boleh habiskan kapanpun kamu mau. Kebayang nggak? Hobimu mau apapun boleh, mau itu nonton konser, mau itu sepedahan, mau itu ikut running race dimanapun. Soalnya kemarin aku udah lihat postingan Dokter Tirta bilang tolong gak usah ikut race-racean, ngomongnya gitu kan. Karena ekonomi mungkin tidak baik 3 bulan ke depan. Aku bilang dok gak tahu rekening shopping yang aku lagi bahas nih kayaknya. Harus diundang juga tuh Bu, dikasih tahu. Jadi kalau dari sisi pengeluaran bulanan itu maksimal 20% dari penghasilan. Itu maksimal. Beli sepeda gak bisa dong 20% dari penghasilan. Nonton konser gak bisa dong 20% dari penghasilan. Maka kita perlu namanya sebuah rekening hobi, atau aku nyebutnya rekening shopping. Kalau aku bahkan aku kasih nama hidup tak hanya bekerja, nama rekeningnya gitu. Karena kan kerja melulu ya Pak. Ada loh hidup tuh buat bersenang-senang juga. Nah ini kita nabung setiap bulan ke rekening ini. Jadi rekeningnya diisi seperti kita ngisi dana darurat, seperti kita ngisi dana pendidikan anak, dana pensiun. Ada sebuah rekening yang memang kita isi rutin. Ada sesuatu yang aku mau beli dari rekening itu. Jadi dia tidak mengganggu pengeluaran bulanan kita. Dia tidak mengganggu pos yang mau dipakai untuk cicilan, bayar SPP sekolah anak, bayar grocery shopping, itu tidak mengganggu. Karena dia udah dipisahin, udah ditabung duluan. Jadi udah numpuk nih uangnya, baru boleh dipakai.
Jadi syarat mau bersenang-senang dengan si pengeluaran tersier itu syaratnya cuma sederhana aja, ada duitnya. Makanya aku bilang jangan deh Lulu, jangan bohong sama diri sendiri. Kalau memang kamu nggak mampu, bilang nggak mampu. Jangan bilang itu harganya mahal terus nggak usah lah, nggak usah. No. Emang nggak punya uangnya, jadi aku perlu menunggu, ngumpulin dulu untuk sampai uangnya nyampe, baru dibeli gitu. Ada proses menunggu yang kadang orang suka lupa. Jadi sebenarnya kalau tadi kita punya akun yang memang dipersiapkan untuk dihabisin, itu kan sebenarnya secara psikologis jadi lebih semangat kerja jadinya kan ya Bu? Iya, dan menunggu-nunggu uangnya sekarang udah berapa di situ gitu. Jadi investasi tuh nggak selalu melulu harus yang boring, dana darurat, dana pendidikan, dana pensiun. Boleh juga loh menabung dan investasi itu yang memang sifatnya bersenang-senang. Dan kalau orang misalnya nabung aja buat bersenang-senang, kalau misalnya cita-citanya gede banget, mau keliling Eropa deh yang jauh gitu ya udah investasi deh. Tapi ini resikonya gede banget, misalnya dia mau investasi saham tapi resikonya gede banget. Kan cuman dana liburan. Jadi kalau resikonya tinggi pun gak apa-apa dong. Kalau dana pendidikan anak 2 tahun lagi, kita gak bisa resiko tinggi dong krusial gitu. soalnya ya. Kalau hobi kan bukan sesuatu, kalau gak jadi gimana ya udah kita tunda aja gitu. Lain sama kayak dana berangkat haji gitu kan lain kan. Orang pasti ntar dulu. Tapi kalau liburan terus atau hobi-hobi yang sebenarnya bisa ditunda, itu pakai dana investasi di saham sekalipun buat aku nggak apa-apa. Kalau minus kemarin gimana? Ya udah tinggal nggak berangkat, tinggal ditunda, tinggal nunggu uangnya hadir lagi gitu. Jadi bahkan mengumpulkan dana shopping ini nggak harus melulu di tabungan, bisa juga investasi di reksadana atau saham. Oke, nah sekarang kita masuk ke Ini pada semangat shopping abis ini. Kita lagi ngajarin orang untuk shopping nih Fat. Kita masuk ke part yang mungkin buat kebanyakan orang ini juga boring sih. Ya. Nah kan masih lama. Kenapa harus mikirin kan orang-orang mungkin zaman sekarang banyak yang mikir kan masih nanti itu dana pensiun. Saya masih sehat, saya masih kuat banget kerja. Kok pas saya lihat tuh udah 20 tahun ternyata saya. Fat aja udah kerja 20 tahun. Dana pensiun ternyata sekrusial itu. Iya. Dan mungkin banyak yang gak aware, ya kenapa harus nyiapin sekarang, orang masih lama kok. Toh juga bisa aja nanti saya diperpanjang lagi kerja dan segala macam. Ada hal-hal yang mesti kita tahu. Betul. Nomor 1, pensiun itu tanggung jawab masing-masing, bukan tanggung jawab perusahaan tempat kita kerja. Perusahaan tempat kita kerja kalau dia ngasih fasilitas alhamdulillah. Tapi kebanyakan, di fakta yang kedua adalah kebanyakan, aku udah ngajar keuangan di berbagai perusahaan, kebanyakan nih ternyata cuma bisa memberikan dana pensiun kira-kira 20-40% dari gaji terakhir. Sehingga dana pensiun dari kantor itu pasti gak cukup. Oleh karena itu, maka yang ketiga adalah kita harus menyiapkan sendiri. Menyiapkan sendirinya bisa dengan menabung dan investasi, bisa dengan tetap bekerja sampai mati, bisa juga dengan kita duduk di atas aset-aset yang bisa menghasilkan uang buat kita. Jadi ada beberapa cara untuk bisa pensiun, tapi semua harus dilalui prosesnya, gak bisa tiba-tiba. Karena zaman sekarang kayaknya udah gak bisa kita bilang gak apa-apa nanti ada anak. Biar anak yang membiayai. Karena kita udah menyaksikan sendiri bagaimana teman-teman kita itu banyak banget yang sandwich generation. Harus support orang tuanya, harus support pasangan dan anaknya. Sehingga dia kadang di tengah-tengah. Aku bilangnya kalau di Indonesia namanya udah bukan sandwich generation, ayam geprek generation. Kasian kan gitu. Dan ini bukan orang yang umur 30-40 aja, yang umur 26 tahun baru lulus aja langsung aku gak punya apa-apa buat diri sendiri karena semuanya harus untuk orang tua. Kan kasian. Jadi udah gak bisa lagi bilang nanti pensiun ada anak. Enggak. Setiap generasi idealnya bisa mandiri, bisa punya uang pensiun sendiri. Kalau gak cukup iyalah saling bantu. Kan gak pernah salah ya bantu keluarga. Tapi kenyataannya sekarang kita udah terlalu banyak lihat si ayam geprek generation ini. Sehingga generasi yang sekarang udah bekerja udah harus nyiapin dana pensiun. Oke, kita akan ngobrol masalah alokasinya Bu. Cuma saya mau tanya, ada fenomena kan, ya udah dengan keadaan kayak sekarang, mendingan saya pensiun dini aja. Saya slow living. Bisa saya tinggal di Jakarta, saya akan keluar ke daerah yang mungkin secara biaya hidup jauh lebih murah. Apakah itu solusi untuk keadaan saat ini atau gimana? Itu preferensi menurut aku. Kalau memang banyak orang yang merasa hidup di kota besar dengan serba hustling, serba harus mencapai target gitu, itu akan stressful sehingga ada yang memilih untuk slow living. Aku punya temen yang pindahnya ke luar negeri, kan banyak ya yang hashtagnya kabur aja dulu, pindah ke luar negeri terus dia punya cafe, terus orang pikir dia slow living karena dia bisa antar jemput anaknya sekolah, terus nanti dia duduk-duduk di pinggir sungai sambil minum kopi. Pas aku kesana dia cerita dia dari jam 5 pagi udah ngurusin roasting kopinya. Slow living apa yang dimaksud? Enggak. Tapi memang dia memilih kerjanya Senin Jumat aja, Sabtu Minggu dia gak kerja. Oke, aku bilang gitu. Artinya kan semua pekerjaan tuh
ada polanya sendiri-sendiri dan ada konsekuensinya sendiri-sendiri. Ketika kita memilih, aku mau slow living aja di desa. Udah pernah lihat orang kerja di desa belum? Nggak sehijau yang kamu bayangkan, nggak se-slow living kamu bayangkan. Tapi kalau memang kita punya cita-cita, life yang aku mau, hidup yang aku mau tuh yang seperti A gitu ya. Ya udah, secara finansial apa yang mesti kamu siapkan untuk menuju ke sana? Ada angka-angka finansialnya yang harus disiapin kan. Jadi misalnya mau slow living pindah ke daerah yang lebih pedesaan, mau bercocok tanam atau apapun, ngitung yuk konsekuensinya seperti apa. Karena semua orang itu ketika dia punya mimpi gak pernah sadar ada konsekuensi finansial dari semua mimpinya itu. Gampangnya gini deh, zaman aku dulu cita-citanya adalah pengen punya rumah di Menteng. Tapi aku gak pernah survei harga rumah di Menteng tuh berapa, Fat. Karena dulu aku kan orang Bandung ya. Jadi tinggal di rumah nenek yang rumah Belanda. Sehingga di kepala aku yang bagus itu tinggal di daerah yang banyak rumah Belanda. Ya di Jakarta tuh di Menteng kan. Aku lupa kalau harga rumahnya astagfirullah ya. Menteng sih Menteng, tapi gak enteng kan gitu. Nah terus begitu tahu dan bikin hitungannya, ternyata untuk kita punya DP-nya aja mesti kerja 20 tahun. Aku dan suami, oke, ini gak masuk akal. Kita gak bisa ya kayak gini. Jadi waktu dulu begitu udah tahu hitungannya, ternyata kita mampunya dulu di Cibubur, Selatan Jakarta. Dari Cibubur kita pindah ke Jakarta Selatan sekarang. Tapi kan semua keputusan itu tuh ada konsekuensi finansialnya. Jadi kalau di antara teman-teman ada yang aku mau pensiun umur 33 gitu, mau pensiun umur 43, hitung yuk konsekuensi dari si cita-cita itu apa secara finansial sehingga rencana keuangannya tuh mengarah ke sana. Karena waktu ngerasain financial freedom umur 33, ternyata yang kami butuhkan waktu itu adalah ada bisnis, ada properti, ada surat berharga, ada intellectual property yang masing-masing menghasilkan lebih besar daripada pengeluaran bulanan. Itu yang dimaksud dengan financial freedom tadi. Jadi cara hidupnya seperti apapun terserah, mau kabur aja dulu kek, mau pindah keluar dari kota kek, apapun itu. Yang disebut financial freedom itu adalah ketika kita punya aset-aset yang bisa menghasilkan lebih besar daripada pengeluaran bulanan. Tapi berarti kan yang dikunci tetap balik ke cash flow ya, Fat. Betul. Si pengeluaran bulanannya kayak apa? Karena kalau dari bisnis, properti, surat berharga menghasilkan 10 juta, pengeluarannya 8 juta, dia financial freedom. Yuk sana, mau tinggal di pinggiran sambil nyiram tanaman tiap hari, ayo. Tapi kalau ternyata pengeluarannya 15 juta sebulan, nggak nutup tuh defisit dari penghasilannya tadi, defisit. Berarti dia nggak bisa financial freedom atau si pensiun dini tadi. Yang orang lupa adalah kita itu nempel sepanjang hayat kita. Ada 3 hal yang nempel, yaitu cara kita menghasilkan uang. Karena walaupun udah financial freedom dan slow living tetap butuh uang. Betul. Yang kedua adalah tinggal di mana sama siapa. Karena ngerasain banget waktu tinggal ngontrak, waktu beli rumah pertama, sekarang rumah yang sekarang, dan mulai mikir, ini anak-anak udah gede, rumahnya akan kosong, kita emang mampu pengeluaran segede gini gitu ya. Karena tinggal di mana dan sama siapa itu akan mendikte cara hidup dan gaya hidup kita. Jadi 3 yang akan nempel sama kita di umur berapapun, mau pensiun atau gak pensiun, mau financial freedom atau tidak. Cara kita menghasilkan uang, terus yang kedua adalah tinggalnya di mana, dan yang ketiga adalah cara hidup dan gaya hidup. Begitu kita bisa kendalikan ini 3-tiganya, mau umur berapapun, mau dimanapun kita akan baik-baik aja. Jadi isunya buat aku ini udah bukan lagi soal pengen pensiun umur 33, pengen pensiun umur 43, enggak. Konsekuensi finansialnya apa untuk mempersiapkan itu. Dan ternyata gak berhenti. Nanti di umur 50 ada sesuatu lagi yang harus disiapin. Umur 60 ada lagi, sampai umur 72, sampai akhir hayat akan ada terus lagi kan. Karena uangnya terus kita butuhkan. Kita hidup tidak di dunia Star Trek soalnya. Ya kan, uang tuh tetap dipakai gitu. Di dunia yang ideal aku tuh gak punya pekerjaan, gak ada ngomongin uang karena gak ada uang gitu. Tapi kenyataannya kan ada sampai umur berapapun. Bu Wina, ini kan tadi kita ada banyak yang ngomongin masalah dana darurat, ngebenerin cash flow, terus tujuan-tujuan yang sebenarnya simple tapi juga bisa bikin kita lebih happy kerja, ngomongin dana pensiun. Cuma pertanyaannya adalah pasti yang nonton harus naruh uangnya di mana? Ya, kalau saya pengen siapin dana darurat, wise nggak ya kalau saya taruh semua di saham? Oke. Apa kalau saya mau dana pensiun, saya taruh deposito aja deh. Itu menurut Bu Wina gimana? Oke, kita mesti masuk ke psychology of financial planning yang memang mesti ngecek orang ini reaksinya akan seperti apa pada saat dia berinvestasi. Jadi aku selalu ketemu sama orang-orang yang gak apa-apa aku taruh aja di saham untuk dana darurat. Kemarin minusnya 30% loh. Jadi darurat beneran. Darurat bener gitu ya. Padahal ceritanya si dana darurat ini fungsinya harus membuat tenang. Dana darurat ini harus yang kita mau cairkan kapan aja bisa. Kan saham bisa dicairkan kapan aja. Ya kalau lagi minus 30% kan kita gak mau cairin dong gitu kan. Logikanya kan harusnya begitu. Oleh karena itu sampai hari ini udah 20 tahun lebih aku masih bertahan sama bahwa saham tidak untuk dana darurat.
Saham masih bisa, aku punya saham masih, portofolio saham aku masih ada, tapi untuk dana pensiun. Dan kemarin akhirnya aku ada cut loss 1 sih, bukan aja ya. Maksudnya aku gak sabar lihat ini, buang aja. Sudah cukup. Tapi ada yang aku beli lagi gitu, serok-serok lagi gitu. Oh, kan oke. artinya kan portofolionya tidak ditutup semuanya, tapi dipertahankan. Cuman kayak Switching berarti ya? Iya, switching aja, kayak apa ya, alignment aja gitu. Tapi khusus untuk dana darurat, kita bisa bikin ini, bayangin ini kayak kue lapis. Jadi kalau ada emergency terburuk adalah nggak punya penghasilan ya, nggak punya pekerjaan, kena PHK gitu amit-amit, atau bisnisnya bangkrut gitu. Pertama yang kita cariin adalah tabungan. Jadi akan selalu ada uang di rekening tabungan yang untuk emergency, ini yang dicairin duluan. Layer yang kedua, biasanya orang pakai reksadana pasar uang karena lebih susah dicairin, sehingga kalau naruh uang tuh lebih aman dari diri kita sendiri sebetulnya. Karena uang di tabungan tuh kan bahayanya kita pakai ya. Betul. Nah itu bisa cair T+1, T+2. Layer ketiga tuh deposito, karena akan butuh waktu lebih lama walaupun bisa di break pakai penalti, tapi orang kan sayang ya uangnya kalau di break, sehingga oke, emergency ketiga adalah bulan depan kalau jatuh tempo kita ambil. Emergency yang terakhir itu layernya ada di emas. Nah ketika kita ngomongin seperti ini, artinya kalau ada emergency itu satu-satu dicairinnya. Tabungan dulu, reksadana pasar uang, deposito, baru emas. Kalau uangnya udah banyak, dana daruratnya akan dibikin berlayer seperti itu. Tapi kalau uangnya memang belum banyak, mau ditaruh tabungan deposito dulu aja, atau reksadana pasar uang aja juga gak apa-apa. Ini balik lagi ke preference. Sampai hari ini aku masih bertahan saham tidak untuk dana darurat ya gitu. Karena kondisinya pada saat lagi minus tuh tidak membuat tenang. Padahal kita mau dana darurat itu justru selain menjadi dana darurat yang dipakai saat kita gak punya uang, tapi dia juga jadi kayak penyeimbang portofolio. Kan portofolio apa ya, ada satu prinsip investasi yang selalu aku pegang dari dulu, tidak boleh all in di satu tempat, ya kan. Jadi kalau kita punya portofolio saham yang besar karena kita investor agresor, udah bukan agresif lagi. Jangan dulu aku umur 20-an soalnya gitu, agresif banget ya, semuanya mau gitu. Jadi kalau anak-anak zaman sekarang pada FOMO, ya biasalah, zaman itu juga aku main gorengan kok gitu ya. Terus minus, kebakaran, hancur banget, berantem sama suami, aku masih ingat di umur 20 tuh kayak gitu. Nah, ada sejumlah uang yang enggak geser waktu saham hancur. Enggak, karena dia adalah dana darurat. Jadi dia yang membuat portofolio kita ketika ditotalin 100%, ya gak goyang nih, karena emang itu dana darurat kita. Jadi bayanginnya kayak kita lagi jumpalitan akrobat di udara, ini jadi kayak jaring pengamannya. Nah jadi jangan di underestimate si dana darurat itu, jangan dianggap remeh, karena justru dia gak boleh ada di saham. Dia harus di produk-produk pasar uang yang lebih agresif dikit mungkin di emas. Karena emas kan juga sebenarnya produk moderat ya, bukan yang risk free juga. Kenapa begitu? Itu hanya gara-gara orang yang udah punya dana darurat besar, dia gak tahan lihat uangnya hanya di pasar uang yang returnnya kecil, sehingga ada yang memilih emas jadi salah satu tambahannya. Tapi please, kalau mau investasi saham bisa, tapi tidak untuk dana darurat. Pasti Fat masih di dana daruratnya di saham nih. Aku curiga ada pertanyaan ini. Terus kalau misalnya tadi kan dana darurat, karena emang sifatnya tuh jangka pendek dan dia harus selalu tersedia, kapanpun ditarik harus ada. Tapi ketika kita ngomongnya dana pensiun, jangka waktunya lebih panjang, berarti itu diperbolehkan ke instrumen yang lebih agresif. Oke, balikin ke umur boleh tolong ya. Boleh. Jadi ketika umurnya di 20-an 30-an, aku tuh cenderung investor yang sangat agresif dan timpa aja di saham atau reksadana saham. Kalau minus gak apa-apa, kita gas terus gitu. Zaman umur 20-30-an tuh kayak gitu. Karena time horizonnya panjang banget. Time horizonnya masih 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Padahal sebenarnya umur mah kita kan gak tahu ya mau berapa. Cuman kan target umur 25, pensiun umur 55 itu kan berarti wah masih 30 tahun lagi. Ya udah gaspol aja. Atau waktu itu anak baru umur setahun, dia kuliahnya masih 17 tahun lagi, hajar aja gitu. Tapi kemudian hidup berubah gitu, time change. Jadi waktu udah masuk umur 40-an, kita udah mulai berpikir dana pensiun itu sekarang udah harus dibagi. Jadi akan ada dana pensiun yang memang masih lama. Jadi begitu masuk umur 40-an ya, aku gak mikir pensiun umur 55 loh. Aku mikir pensiun umur 60, mundur. Mohon maaf, sekarang aku dari 50, pensiunnya umur 55, tentu tidak 65. Jadi kita mundurin terus nih target pensiun. Sehingga si investasi rutin, jadi ada dua. Yang pertama adalah investasi rutin terus menerus di produk yang cukup agresif dengan jangka waktu panjang. Itu adalah dana pensiun kita. Kalau umur 20-30 cuman punya itu aja gak apa-apa. Tapi begitu umur udah 40, kita harus punya dua dana pensiunnya. Yang pertama adalah tadi tetap rutin setor untuk 20 tahun ke depan. Artinya dana pensiunnya mundur tuh. Tapi harus ada juga yang jangka pendek. Jangka pendek dan resikonya gak besar karena fungsinya beda. Dia bukan untuk pertumbuhan. Jadi beda. Jadi investasi itu kan ada dua ya Fat. Ada investasi akumulatif, kita mau dia pertumbuhan terus.
Itu si dana pensiun pakai saham rutin yang aku kerjakan sekarang. Tapi juga ada namanya investasi generatif. Investasi generatif itu kita punya aset. Bisnis bisa bagi hasil, properti bisa disewakan, surat berharga ada kuponnya, atau kekayaan intelektual ada royalti. Nah 4 ini butuh modal. Modalnya gak bisa pakai investasi agresif. Oke. Modalnya karena dia butuh jangkanya pendek-pendek, kemungkinan ya produk yang resikonya rendah-rendah aja. Paling-paling pasar uang pendapatan tetap aja. Karena dia mau ngumpulin, oh kalau udah terkumpul 200 juta jadi DP apartemen. Oh udah terkumpul 50 juta jadi modal bisnis kecil-kecilan. Oh udah terkumpul 20 juta kita pergi yuk ikut konferensi menulis karena mau nulis buku ini buat experience. Nah yang kayak gini beda sama si dana pensiun yang agresif tadi. Jadi orang suka berpikir dana pensiun kan gitu doang ya. Padahal sebenarnya begitu umurnya udah 40 dia udah harus ngincer mau punya aset apa. Bisnis, properti, surat berharga sama kekayaan intelektual. Jadi nanti waktu kita beneran pensiun, dua-duanya punya si gunungan uang itu yang dari investasi rutin agresif, tapi si aset-asetnya juga udah terbentuk. Nah Si aset aset-aset aktif ini, itu ya. aset aktif ini kan gak bisa tiba-tiba kan. Kita harus bina satu-satu, ada modalnya dulu, trial errornya macam-macam. Sehingga begitu umurnya 60 nanti dia akan punya 2 dan dia bisa tes dua-duanya. Asetnya jalan apa enggak atau si gunungan uang ini ada enggak. Jadi gini, dana pensiun itu cara tergampangnya ngitungnya kan pakai the 4% rule kan. Kita duduk di atas gunungan uang yang kira-kira jumlahnya itu 300 kali pengeluaran bulanan. Itu cara ngitungnya tuh 12 kali 25 seingat aku. Coba bener gak? 12 kali 25 tuh 300 deh. Bener Iya, gak? sekitar Ya kan? benar. 300. Jadi itu adalah segunung uang sebesar 300 kali pengeluaran bulanan kita. Untuk mencapai target itu pakai itu tadi rutin investasi yang agresif untuk 20-30 tahun ke depan. Jadi nanti pas umurnya udah 55 atau 60 atau 65 pas masuk pensiun itu udah tercapai. Mungkin gak nyampe 300 kali karena marketnya naik turun, tapi tercipta saldo dong di situ paling gak kan, itu satu. Tapi sambil itu berjalan, kita juga bisa ngumpulin aset aktif ini. Jadi persiapan pensiun itu tidak melulu ngumpulin itu, karena itu belum tentu berhasil kan. Betul. Satu lagi adalah punya si aset aktif ini. Intinya adalah tadi selalu tetap punya penghasilan di umur berapapun. Jadi gak nyusahin orang lain. Dan ini hanya bisa dilakukan untuk mereka yang tidak survival mode. Itulah kenapa buat aku penting ngomongin investasi itu gak selalu cuma tentang jadi kaya raya cuan cepat kaya, enggak. Tapi jadi sejahtera, karena sejahtera itu gak sendirian. Sejahtera itu menyebabkan orang lain sekitar kita juga sejahtera. Supaya apa? Supaya lebih sedikit orang yang survival mode terus. Susah Fat, ketika orang survival mode kita gak bisa bantuin apa-apa. Betul. Dia gak bisa mikirin masa depan, gak ada ruang buat itu gitu. Makanya buat teman-teman yang May Friends di sini punya kemampuannya, penghasilannya cukup besar, ayo mau bikin apa supaya jangan dirimu sendiri yang investasinya rajin, teman sekitar kita juga, karena sejahteranya bareng-bareng. Bagus banget. Nah sekarang saya akan balik ke tahun 2008 Bu Ina. Ya ini kita ngomongnya masalah kayaknya alokasi. Trauma ya 2008. Jadi saya baru setahun, hampir 2 tahun lah ya waktu baru awal kerja, langsung krisis. Terus saya bengong ngeliatin orang-orang itu kenapa saham turun luar biasa. 50% waktu itu. Betul. Dan saya juga ngeliat banyak saham-saham yang turun sampai 70%, 80%. Dan itu sebenarnya perusahaan-perusahaan yang bagus juga kan. Cuma ada satu hal yang saya gak akan pernah lupa sampai sekarang. Waktu itu orang-orang yang dengerin financial planningnya Bu Ina gak cuma survive, setahun 2 tahun aset mereka justru malah naik signifikan. Karena ketika marketnya recover, semuanya balik. Dan naiknya kencang banget. Dia bertahan. Betul. Dan pelajaran yang saya ambil pada saat itu adalah profil risiko juga pengaruh ya. Jadi kalau misalnya baru beli saham tiba-tiba langsung mimpi grafik, itu udah pasti ada masalah dengan profil risikonya kan. Pertanyaan saya juga sama nih Bu. Karena pasti ini yang nonton kan udah portfolio saya turun, saya udah ketar-ketir nih sekarang. Apa yang kira-kira bisa mereka lakukan terkait dengan konsep financial planning itu dengan melihat market yang seperti saat ini Bu Ina? 2008 itu ada subprime mortgage crisis di Amerika yang kacau banget sih waktu itu. Tapi efeknya di Indonesia adalah kita itu dalam kondisi fundamental yang sangat baik waktu itu. Jadi ketika terjadi krisis sebentar aja. Karena jadi krisisnya tuh waktu itu ini buat yang gak kebayang ya 2008 itu karena Amerikanya krisis. Jadi semua dana ditarik keluar dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Emerging market tuh dananya ditarik keluar untuk dikembaliin ke Amerika. Contohnya tuh kayak gitu kasarnya ya. Tentu saja gak sesimpel itu. Tapi jadi aku inget banget teman-teman banking tuh sampai teriak kering katanya gitu. Gak ada uang, semuanya ditarik keluar gitu. Makanya market drop sampai minus 50% seingat aku. Nah bedanya sekarang adalah trust issue.
Jadi ini nggak mudah. Kalau dulu kita kondisi fundamentalnya bagus, negara lain berantakan kita kena imbasnya, tapi kan kita baik-baik aja. Jadi ya cuman kayak swing aja terus balik lagi. Kalau yang sekarang isu kita adalah trust issue. Sehingga menurut aku kita butuh kebijakan publik yang bisa membangun kembali trust kepada negara dan kepada ekonomi negeri. Nah, untuk itu tentu saja kita kembalikan pada para ahlinya yang ada di pemerintahan. Tapi sebagai investor kita mesti ngapain? Sebagai investor harus proteksi diri kalau menurut aku. Jangan lupa bahwa selalu akan ada krisis. Kan sekarang orang takut krisis ya. Kalau buat aku selalu akan ada krisis kok. Kondisi kita baik-baik aja waktu itu, Amerika yang hancur, kita kena krisis kok gitu. Covid, apa yang mau dikerjain orang kita nggak ngapa-ngapain, toto ada virus, krisis kok. Tapi semua krisis akan berlalu. Maka kalau ada krisis tuh bayangin kita ada di kapal terus dia badai, gimana supaya kapal kita nggak karam, gimana supaya kalau badainya selesai kita survive, jangan sampai kapalnya hancur terus kita tenggelam gitu kan. Nah berarti cek yuk hal-hal yang boring tadi. Dana darurat kamu apa kabar, portofolio kamu kayak apa. Never go all in di satu sektor, never go all in di satu produk. Tentu saja panik kalau dia hanya punya saham titik. Dia gak punya dana darurat. Kan selalu ngapain taruh di deposito. Jadi dia gak punya dana darurat, gak punya deposito, gak punya reksadana pasar uang. Begitu kemarin saham minus, pasti panik karena gak ada pegangannya. Jangan lupa manusia tidak mengambil keputusan finansial hanya pakai logika. Manusia itu ngambil keputusan finansial dipengaruhi psikologinya dia, dipengaruhi pengalaman hidupnya dia, dipengaruhi pasangannya lagi teriak apa di belakangnya dia kan gitu kan. Lagi ketakutan buat cicilan rumah terus tahu-tahu SBI naik kan pasti ada takutnya dong. Nah artinya periksa yuk, bikin financial check up, lihat jangan-jangan portofolionya terlalu agresif dan kamu tidak sanggup menahan itu. Kalau kamu sanggup menahan gak masalah dong. Misalnya single, tinggal di rumah orang tua, penghasilannya 50% dia investasiin, terserah dia mau ngapain. Tapi begitu dia udah punya tanggungan, ada anak, ada pasangan, gak bisa nih, dia gak bisa nanggung resiko terlalu besar. Kadang-kadang aku ketemu kasus-kasus yang gini, waktu single dia agresif, begitu dia udah nikah punya anak dia lupa, dia pikir dia agresif terus. Harus digeser Fat, ternyata profil resiko dia udah gak bisa agresif. Atau orang-orang yang udah investasi bareng sama kita zaman dulu ya Fat, 20 tahun kemudian dia gak ubah financial plan-nya. Waktu pandemi 2020 itu anakku kan yang pertama lulus SMA. Ada temen yang telepon dan nanya, Win, dana pendidikan anak lu gimana? Emang kenapa? Aku bilang, kan kita dulu sama-sama investasi di reksadana saham. Oh mohon maaf, aku dari anak yang masuk SMA udah aku geser ke pasar uang dong. Aku bilang gitu. Karena jangkanya udah pendek, gak perlu lagi ditaruh di saham. Terus dia, oh aku gak geser. Jadi orang masih bikin financial plan yang sama dari 5 tahun lalu, dari 10 tahun lalu, dari 20 tahun lalu. Padahal hidupnya udah geser, udah berubah gitu. Jadi kalau ada yang takut sama krisis, ini bikin gelisah kan ya. Dolar segitu, IHSG segitu, ini kan bikin gelisah. Terus sekarang bensin naik, orang tuh ada ketakutannya dong. Gak apa-apa aku bilang itu. Diterima dulu ketakutannya, terus diperiksa. Kalau amit-amit ada krisis, kamu portofolionya kayak apa? Jangan cuma ngomongin portofolio saham, secara total agregat, kamu tuh kayak apa? Aku kemarin mungkin kalau dihitung-hitung saham cuma 25%. Jadi ketika dia minus pun yang lain gak apa-apa. Tapi tolong NKRI jangan bubar ya, karena aku taruh di SBN banyak banget. Tetap harus komedi, karena ini akan menentukan survival seluruh negeri kan gitu. Jadi ayo perhatiin, jangan sampai kamu ternyata ada di portfolio yang FOMO doang tadi. Oh semua saham aku saham gitu, terus lupa. Enggak, hidup kamu tuh lebih penting daripada portofolio kamu. Jadi jangan terbalik, jangan hidup kamu tuh adalah portofolio kamu. Enggak, hidup kamu itu ada di sini, portofolio kamu ada di sini. Itu portofolionya serving hidup kamu atau enggak. Makanya dari dulu kan aku selalu bilang tujuan finansialnya apa. Kalau tujuan finansialnya sesuai, kamu akan baik-baik aja. Karena kamu tahu investasi di situ buat serving tujuan kamu yang mana. Berarti kalau dalam keadaan sekarang, saya lihat nih misalnya portfolionya merah, terus juga panik segala macam. Berarti sebenarnya sekarang itu adalah waktu yang tepat untuk menata ulang berarti sebenarnya. Benar banget. Dan untuk ngecek portofolio kamu yang resikonya rendah ada di mana. Kan kita selalu menganggap ngapain return cuman segitu. Ini ya. Saya tidak butuh return saja. Terganggu gak Fat aku ngomong gitu? Gak butuh return? Hah? Masa undang sama sekuritas ngomongin gak butuh return ya? Tapi ternyata saya tidak butuh return saja, saya butuh uangnya cukup. Sehingga akan ada uang-uang yang gak usah ambil return gede-gede karena udah nyampe. Saya butuh dana darurat 10 juta kali 12, 120. Ya udah taruh aja di produk yang risiko rendah. Karena udah nyampe 10 juta kali 12 bulan. Itu dana darurat. Tapi untuk mencapai dana pensiun 3 miliar masih jauh. Yang ini dihajar gitu. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk
rearrange, alokasi ulang, realokasi ya istilahnya kan kalau di portfolio management, mana profil yang ternyata sesuai sama kita. Dan jangan-jangan tadi umurnya udah beda. Ketemu Fat 20 tahun yang lalu kan investasi apa ya gitu. Dengan sekarang udah gak sama gitu. Aku pun udah gitu beda kan. Aku umur 50 nih sekarang. Ngomongin investasi gak bisa kayak dulu lagi. Karena tunggu, aku resikonya gak bisa terlalu besar lagi. Dan tujuan finansial aku tuh udah rendah semua. Semua tuh udah siap-siap buat anak paling kecil masuk kuliah 3 tahun lagi. Dan si kakak-kakaknya udah selesai kuliah kan. Jadi ya udah kita jangkanya udah pendek semua nih. Gak bisa yang terlalu tinggi lagi. Satu-satunya yang masih tinggi itu cuma dana pensiun. Yang mau kita pakai ya 15 tahun lagi lah gitu. Ini juga delulu sebenarnya kan ya. Pensiunnya katanya gak mau 5 tahun lagi, tapi mau 15 tahun lagi. Berarti umur berapa? Umur 65 mundur terus. Artinya ayo cek ulang. Jangan-jangan memang kita terlalu agresif portofolionya. Apa perlu digeser kah gitu. Gak berarti harus dicairin ya. Gak berarti harus dicairin. Tapi mungkin dari alokasi bulanannya ada yang udah harus dipisahin. Geser mana yang resiko rendah, geser mana yang resiko tinggi. Kalau kamu, jadi diakui dulu. Yang dirasain tuh apa? Kalau kamu takut krisis, bersiap dong. Jangan panik belakangan ya. Kalau kamu takut krisis, bersiap. Kalau kamu nggak takut krisis ya udah, hajar aja. Dan kemarin minus kamu masih ketawa-ketawa ya udah, nggak perlu solusi apa-apa kan. Tapi kalau memang ada yang merasa khawatir dan udah mulai ini gimana ya gitu, ayo bersiap. Mungkin udah ada alokasi yang harus di lebih rendah resikonya. Tapi tetap harus ngumpulin uang ya kan. Karena ternyata gimana istilahnya, kita punya catchphrase-nya di Kian Financial. Semua indah bukan pada waktunya, tapi pada saat ada duitnya. Oke. Semua bukan indah pada waktunya. Bukan pada waktunya, tapi pada saat ada duitnya. Jadi harus selalu ada duitnya. Harus selalu ada duitnya. Terima kasih banyak Bu Wina. Sama-sama Fat. Udah mau sharing. Dan harapannya buat kalian yang nonton ya my friends ya. Jadi kenapa kita undang sosok Bu Wina ini? Karena terkadang kita itu kalau lagi pusing sama market, kita harus lihat dari perspektif yang lain. Karena namanya psikologis itu bisa jadi dia bisa membaik karena ada suatu hal yang lain yang kita kerjakan. Tadi Bu Wina udah ngejelasin banyak hal banget. Kalian bisa nonton, kalian bisa ulang lagi nonton lagi. Oh iya ya, berarti ini adalah saatnya bukan kita harus berdiam diri, tapi justru malah harus, kalau bahasa keren sana, rebalancing. Supaya portfolio lebih maksimal dan siap untuk menghadapi kalau ataupun terjadi krisis. Dan siap untuk hidup lebih lama lagi dengan lebih sehat dan menikmati hidup ini. Terima kasih Bu Wina atas waktunya. Sama-sama, my pleasure. Jangan bosan-bosan kalau ntar kita undang lagi. Iya. Senang banget ketemu sama Fat. Oke my friends, cukup ya untuk episode kali ini. Kita akan bahas banyak hal lagi di Tiger Talks. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.